Pembunuhan Brigadir Yosua telah 11 pekan berjalan. Drama dan intrik menghiasi jalannya sidang. Dua fokus yang masih terus digali oleh hakim. Pertama, soal motif yang disebut oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati adalah karena adanya perkosaan yang dilakukan oleh Yosua pada Putri. Hal lain yang juga masih terus coba dibuktikan oleh hakim adalah adanya unsur perencanaan dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Richard Eliezer yakin ada perencanaan, namun Ferdy Sambo jelas membantahnya. Saya mencatat sejumlah kesaksian dalam proses pembuktian dua hal tersebut yang sempat mencuri perhatian publik. Pertama, kala dihadirkannya Susi ART Ferdy Sambo. Susi berada di rumah Magelang kala dugaan pelecehan seksual yang disebutkan oleh Putri itu terjadi. Dalam kesaksiannya, Susi banyak membuat hakim dan juga jaksa geleng-geleng kepala. Susi memang kerap nampak gagap dan tak konsisten kala ditanya hakim soal peristiwa dugaan pelecehan yang terjadi di Magelang itu. Saya lihat Om Joshua menghampiri ibu untuk ingin mengangkat ibu, tapi nggak sempat diangkat. Habis itu dilarang sama Om Kuat, jangan diangkat. Ada saudara terdakwa di situ? Belum ada. Habis itu Om Joshua pergi. Ini di BAP ngomong begini loh, terdakwa mengatakan jangan gitulah bang. Ya, Kok kan, sekarang kan Om Joshua manggil Om Richard buat mengangkat ibu, tapi Om Richard ngomong jangan dipaksa lah bang, secara pelan-pelan itu. Yosua sudah sempat mengangkat seperti yang kamu terangkan di BAP. Sempat mengangkat. Gimana ceritanya sempat mengangkat? Sempat diangkat apa enggak? Belum, sempat mau ngangkat, tapi sama Om Kuat dipenging, Om jangan ngangkat-ngangkat ibu. Hakim lantas meminta jaksa untuk terus menghadirkan Susi dalam persidangan karena dianggap akan mampu mengungkap motif pembunuhan terhadap Yosua. Ini melalui ketua majelis ya, saya harap ini dihadirkan terus dalam persidangan ini. Terutama kami mau menggali motifnya ini, pembunuhan ini. Saya, saudara, sempat mewawancarai pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita. Ia menilai bahwa motif dalam pembunuhan ini tidak penting. Ia juga menganggap persidangan pembunuhan Yosua ini berjalan lambat dan membuat persidangan menjadi tidak efisien. Persidangan Susi dicecar habis terkait dengan kejadian yang terjadi di Magelang 4 dan 7 Juli. Ada motif sepertinya yang terus ingin digali oleh hakim. Anda melihat apa yang dilakukan hakim ini bagaimana, Prof? Kita kembali ke dakwaan jaksa. Awal itu basisnya untuk persidangan, untuk pembuktian itu di dakwaan jaksa. 338, 340, kemudian obstruction of justice. Saya paham bahwa memang hakim ingin menggali motif ya. Tapi kan motif pelecehannya sendiri sudah jelas tidak ada. Kalau lihat dari keterangan-keterangan semua kan hanya pengakuan satu-satunya dari Putri. Nggak ada lagi. Ya. Sekalipun Susi, sekalipun Kuat, Ma'ruf, sekalipun siapa lagi tuh. Ada kan di sana? Ada Richard dan iya, hanya mendengar. Jadi semua itu, pelecehan itu keterangan yang dia dengar, bukan yang dia lihat dan dia alami, kan gitu harusnya. Artinya tidak bisa dibuktikan. Meskipun dari pihak pengacara menyebut bahwa kalau pelecehan seksual kan bisa dilihat dari satu pengakuan korban, yang kedua ada juga analisis psikologi forensik yang menyebut itu. Kecuali begini ya, si Putri bilang, nih saya dilecehkan, nih luka-luka, nih lebam, ditampar, lain. Ada visum? Gitu Ya ada enggak visumnya? Tidak ada visum memang ada di sini. Ada visum, jadi ngarang. Oke, jadi kenapa hakim ingin sekali mengungkap soal motif? Apa Karena yang mau didapat? Itu teori ya, itu teori hukum pidana. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, ngerti nggak? Teori sebab, musabab kejahatan. Musabab terjadinya pembunuhan, apa pentingnya bagi seorang hakim? Ya, dia kan harus mempertimbangkan semuanya. Harus adil, harus objektif, hanya jangan karena dengar-dengar dari pihak lain, pihak sana kan. Dia juga ingin tahu persisnya seperti apa ini kejadian. Cuman mencari sebab itu hanya sebetulnya menurut saya mencari yang meringankan. Meringankan untuk Sambo. Ferdy Sambo? Iya, sebetulnya kalau itu digali,
adalah pertimbangan-pertimbangan hal yang bisa dipertimbangkan selain hanya bukti mati, bukti akibatnya mati itu ya. Jadi hakim hanya ingin memberikan keyakinan pada dirinya Ya, juga. bahwa dia memang dia tanda petik ya, bahwa melakukan pembunuhan itu bisa dipahami, bukan bisa dimaafkan, bisa dimaklumi, bisa dipahami. Permakluman ya, Prof. Iya, ya. bisa dipahami dia membunuh. Tapi masalahnya kalau itu diketahui ya bisa dipahami lah kamu marah. Tapi masalahnya kenapa mati? Nah ini akhirnya ya efisiensi kinerja pengadilan menjadi terhambat. Kan peradilan itu harus murah, sederhana, cepat. Efisien. Bagaimana mana cepat ini? 12 saksi belum lagi di-cross lagi. Menurut Prof terlalu lama untuk menggali motif itu ya, Terlalu Prof? lama. Prof, kalau misalnya hakim menggali soal permakluman tadi yang Prof sebutkan, artinya itu bisa menguntungkan Verdi Sambo? Tanda petik. Bisa menguntungkan, bisa memberatkan. Artinya hakim Artinya- yakin bahwa memang Tidak ada pelecehan, tidak ada bukti-bukti yang kuat. Anda melihat persidangan ini akan berjalan lama untuk membuktikan 340 itu? Lambat, sampai kalau kita mau ke Bandung cuman pakai ojek gitu. Sampai, tapi lambat gitu aja. Sekarang ada istilah justice delay, justice denied. Makin lama justice diperoleh, sama saja dengan tidak ada justice. Nah, hati-hati itu. Dan Anda melihat itu bisa terjadi di sini? Kita lihat ya nanti. Dari persidangan yang sekarang aja kok sepertinya buntu. Buntunya gini, jaksanya bilang, ini kamu lain, kamu ngomong ini. Hakim juga sama. Kalau situ aja sih saya juga bisa. Kebohongannya itu digali, jangan hanya lihat dakwaan BAP-nya, harus digali. Jadi dari situ dia bisa menggali, ini saksi ini pengetahuan nyampe enggak? Siapa tahu pengetahuannya cuma SD, nggak ngerti, ya gimana dia mau paham soal bahwa dia keterangan dia kasih kunci. Jadi kalau menurut Prof nggak perlu juga Susi dihadirkan terus-menerus dalam persidangan? Nggak perlu. Pembuktian pembunuhannya itu kan nggak ada relevan sama si Susi. Yang relevan tuh si Eliezer, Ricky Riza, ya kan? Ibu Putri. Dan itu yang ada di gedung itu. Melihat berbelit-belit keterangan dan panjangnya proses pemeriksaan, Anda melihat bisa mengaburkan tujuan dari persidangan itu sendiri saat ini, Prof? Ya, tujuan sidang kan menemukan kebenaran. Iya. Lalu kepastian. Adil buat korban, keadilan. Tapi kalau saya lihat begini ya jauh dari kepastian, jauh dari keadilan gitu ya. Kalau pembunuhannya udah jelas ya, tinggal apa biasa tuh berencana itu aja. Oke. Soal motif mah udahlah, terserah Sambo aja. Dan sebenarnya sangat mudah kalau hakim dan jaksa mau membuat ini cepat, membuktikan 340 itu. Pokoknya hakim ingin lebih yakin. Oke. Terkait dugaan kekerasan seksual, setelah kami baca berkas perkara, ternyata bukan hanya dari satu keterangan saksi saja, bukan hanya dari satu keterangan Bu Putri saja, ada 4 bukti di sana. Dan Anda merasa dengan 4 bukti itu Anda bisa membuktikan bahwa pelecehan seksual itu terjadi? Minimal 4 bukti. Kita kan belum Kenapa ikuti tidak proses dilakukan persidangan. visum? Telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Joshua Huta Barat. Perbuatan terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayang Karim. Tak ada saksi pun tak ada visum perkara pelecehan Putri. Hal ini membuat publik ragu
Apalagi kalau dalam persidangan dihadirkan ahli poligraf. Ahli poligraf membeberkan hasil poligraf atau lie detector dari para terdakwa. Dan Putri disebut mendapat nilai minus 25. Ia terindikasi berbohong. Terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Mohon izin minus 25 Bapak. Minus? 25. 25. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri? Terindikasi berbohong. Baik Verdi Sambo maupun istrinya Putri Chandrawati bersikukuh pelecehan itu bukan karangan ataupun ilusi. Saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut. Memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Pertanyaannya, bagaimana mereka akan membuktikan bahwa pelecehan itu benar terjadi? Saya hadirkan saudara wawancara saya dengan pengacara Putri Chandrawati, Febri Diansyah, berikut ini. Bung Febri, Anda juga atau tim pengacara Putri Chandrawati itu juga menyebut bahwa jaksa tidak menguraikan secara jelas peristiwa yang terjadi di Magelang yang harusnya itu jadi perhatian. Kurang lebih seperti itu yang kemudian Anda dan pengacara Putri sampaikan. Apa relevansi antara kejadian di Magelang dengan peristiwa pembunuhan yang saat ini sedang dalam persidangan? Di dakwaan itu ada beberapa fakta yang hilang. Apakah itu dihilangkan secara sengaja atau dianggap tidak relevan menurut jaksa? Mungkin jaksa yang lebih tepat menjawab itu. 1, peristiwa di Magelang. Bagian yang paling krusial sebelum peristiwa tersebut. Pelecehan seksual. Ketika ada dugaan kekerasan seksual. Terkait dugaan kekerasan seksual, setelah kami baca berkas perkara, ternyata bukan hanya dari 1 keterangan saksi saja. Bukan hanya dari 1 keterangan Bu Putri saja. Ada 4 bukti di sana. Keterangan Bu Putri 1 hal itu ya. Kemudian ada hasil pemeriksaan psikologi forensik. Dan kami bersesuaian dengan kriteria keterangan kredibel. Dan di dalam rekomendasi kami menyarankan di situ ini relevan untuk didalami, untuk ditindaklanjuti. Bukan hanya terhadap Bu Putri, tapi terhadap seluruh tersangka dan korban secara tidak langsung. Itu juga sudah kami pelajari. Kemudian ada keterangan ahli psikolog yang menjelaskan hasil asesmen tersebut. Dan ada yang kita sebut dengan bukti petunjuk bahwa setelah peristiwa di kamar, Bu Putri ditemukan oleh saksi, pembantu rumah tangganya, dan bukan 1 orang, lebih dari 1 orang, ada 2 orang, dalam keadaan tergeletak tidak berdaya, setengah pingsan. Saya tidak tahu, tapi saya disuruh Om Kuat untuk Bi Susi itu cek ibu ke atas gitu. Saya keburu-buru naik, terus nemuin ibu kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya, kaki dingin, badan dingin. Setelah ditemukan dibawa ke kamar, dan kamar keadaannya juga acak-acakan. Itu bukti petunjuk pasca. Nah, dalam konteks kekerasan seksual kita memang perlu sangat hati-hati untuk memilah siapa yang korban, siapa yang bukan korban. Itu keterangan Dan Anda saja. merasa dengan 4 bukti itu Anda bisa membuktikan bahwa pelecehan seksual itu terjadi? Minimal 4 bukti. Kita kan belum ikuti proses persidangan. Visum, nah itu memang ada persoalan. Ini yang kemudian menimbulkan keraguan-raguan akan kebenaran terjadinya kekerasan seksual yang disebutkan itu. Kalau saya melihat persoalannya bukan soal visum ada atau tidak ada. Memang secara hukum ini ada catatan ya. Tapi persoalan yang paling utama yang membuat orang-orang ragu adalah karena ada fase skenario tadi. Oke, ada fase skenario, ada yang salah di sini, ada yang keliru dan sudah diakui dan akan mempertanggungjawabkan. Tapi ada satu fase lagi yang betul-betul harus kita lihat secara objektif. Dan ketika ia kemudian terseret sebagai pelaku dan didakwakan dengan pasal 340, itu benar atau dia justru adalah korban di sini? Dakwaan itu adalah proses awal dalam proses persidangan. Itu yang akan diuji. Apakah
pantas, apakah etis kalau seorang kuasa hukum ketika proses pembuktian belum berjalan sudah menyimpulkan harusnya ini terpenuhi, harusnya ini tidak terpenuhi. Meskipun kami punya analisis, tapi kami wajib menahan Analisis itu. Anda? Kami wajib menahan itu dan kami wajib untuk mengikuti proses persidangan ini. Ini penghormatan kita terhadap proses persidangan. Ini penghormatan kita terhadap independensi Jadi dan Anda sendiri imparsialitas ragu hakim. apakah klien Anda salah atau tidak salah dalam peristiwa Bukan ini? soal ragu, tapi proses yang harus kita lewati. Mari kita jaga dan kawal bersama-sama secara objektif. Tentu kita semua akan mengawalnya. Terima kasih Bung Febri Diansyah, pengacara Putri Chandrawati. Terima kasih. Dalam kasus pelecehan seksual ini, saksinya itu adalah Putri Chandrawati sendiri, karena tidak ada orang yang melihat. Koreksi kalau saya salah, tidak ada hasil visum juga, tetapi ada keterangan saksi ahli begitu, yang mendukung keterangan Putri bahwa ia trauma karena pelecehan seksual. Dan menurut Anda, unsur itu bisa nanti dibuktikan bahwa terjadi pelecehan seksual? Di dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual, keterangan korban itu sebagai bukti. Satu, kalau memang ada ahli yang menyatakan bahwa memang itu ada pelecehan seksual, sudah memenuhi kualifikasi 2 alat bukti berarti. Itu, 2 alat bukti. Sehingga dari 2 alat bukti antara keterangan dari korban dan didukung alat bukti yang ada, itu sekarang pertanyaannya hakim yakin atau tidak? Karena dalam pembuktian kita itu menganut negatif weight. Weight itu memastikan 2 alat bukti, negatif keyakinan. Artinya nanti hakim menguji, oh ini ada pelecehan seksual, oh ini tidak. Itu kompetensi pada ranah hakim majelis untuk keyakinan antara keadaan keterangan si korban dan bukti pelecehan yang dimaksud. Brigadir Joshua. Kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Setelah istri saya ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat Riki, istri saya jangan kau libatkan. Prospek akhirnya, oh sini, berutut kau, dorong ke depan, berutut kau situ, berutut. Woi kau tembak cepat, cepat kau tembak. Kalau bisa jujurlah sejujur-jujurnya apa yang sudah Bapak perbuat. Pembunuhan berencana. Itulah dakwaan jaksa pada 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua. Kelima terdakwa, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf terancam hukuman maksimal, hukuman mati. Ricky Rizal, saudara, dalam keterangannya di persidangan menyebut ia sempat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 di hari pembunuhan Joshua di rumah Ferdi di Jalan Saguling. Ia diminta oleh Ferdi Sambo untuk menembak Joshua, namun ia menolak. Ada kejadian apa di Magelang, Ki? Siapa? Saya tidak tahu, Pak. Diam, Bapak. Tarik nafas. Terus nangis, Yang Mulia. Nangis terus bilang,
ibu udah dilecehkan sama Joshua. Saya kaget yang mulia. Dilecehkan. Kapan ini yang mulia? Saya mau panggil dia. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau melawan, kamu berani nggak tembak dia? Siapa? Saya tidak berani, Pak. Kenapa? Siap, saya nggak kuat mentalnya, Pak. Sementara itu, Richard Eliezer mengaku dirinya dipanggil oleh Verdi Sambo di lantai 3 rumahnya di Jalan Saguling dan diberikan penjelasan soal rencana pembunuhan Yosua. Tidak hanya itu, Richard Eliezer juga menyebut dalam proses penjelasan perencanaan tersebut, Putri Chandrawati ada di sana. Pak Efes ini bilang ke saya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak Efes di sofa panjang itu. Baru, siap saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru bias nangis yang mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan Ibu di Magelang. Itu dengar itu saya kaget yang mulia. Kaget, takut juga yang mulia karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Terkait keberadaan dirinya dalam proses perencanaan yang disebut oleh Richard Eliezer, Putri Chandrawati membantahnya. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Richard di lantai 3. Saya tidak pernah membicarakan tentang CCTV dan tangan bersama Dek Richard dan Pak FS. Hal menarik terjadi saudara kala pembuktian detik-detik penembakan Brigadir Yosua. Pertama adalah soal perintah tembak. Richard Eliezer menyebut dirinya menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Dia suruh berutut. Wih kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Sambo, saudara, membantahnya. Ia menyebut dirinya hanya memberi perintah hajar. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Hal kedua, saudara, soal ikut tidaknya Verdi Sambo menembak Yosua. Menurut Richard Eliezer, Verdi Sambo menembak bagian kepala belakang Yosua. Almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Sementara itu, Verdi Sambo bersikukuh dirinya hanya menembak dinding. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia. Pinggang siapa? Pinggang Yosua yang mulia. Pinggang Joshua, oke. Siapa yang benar tentu harus diuji dengan alat bukti yang ada. Namun ahli yang dihadirkan dalam persidangan menyebut ada luka mematikan di kepala bagian belakang Brigadir Yosua. Kalau di kepala, itu memang dia setelah kami telusuri lukanya pada saat pembukaan rongga kepala itu mengenai jaringan otak. Salah satu otak itu yang kena adalah di batang otak. Batang otak kami kenal sebagai pusat pernafasan sehingga jika terkena di daerah tersebut itu langsung meninggal seketika. Siapa yang menembak masih misteri, namun saya ajak Anda untuk melihat senjata yang digunakan baik oleh Richard Eliezer maupun Verdi Sambo kala peristiwa penembakan itu terjadi. Richard menembak Yosua menggunakan senjata jenis Glock 17, sementara Verdi Sambo disebutkan menggunakan 2 senjata. Pertama, Glock 17 untuk menembak kepala Yosua dan HS untuk menembak di dinding. Saya ajak Anda saudara untuk melihat penjelasan dari saksi ahli balistik yang hadir dalam persidangan terkait dengan kaliber peluru yang ditemukan di kepala Yosua. Serpihan kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kaliber 9 mili yang mulia. Bisa diidentifikasi itu dari mana? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa, hanya diidentifikasi dari Siap. 9 mili. Siap, betul yang mulia.
Kalau yang tadi Glock itu berapa mili? 9 kali 19 yang mulia. Bedanya dengan yang di jaringan otak apa? Dari komposisi yang mulia. Jadi base metalnya antara kaliber 9 mili dengan yang ada di jaringan otak, jaket anak peluru dan timahnya yang mulia itu base metalnya sama. Dapatkah perencanaan dibuktikan melalui kesaksian atau alat bukti yang sudah muncul dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Dan seperti apa soal perencanaan menurut hukum pidana? Skenarionya, dia langsung jelaskan skenarionya di situ ya mulia. Jadi gini Chat, skenarionya Saudara, yang juga menarik, kala dalam persidangan Richard Eliezer sempat menyebut soal sarung tangan hitam yang dikenakan oleh Sambo saat menembak Yosua. Soal sarung tangan ini juga dipertegas oleh Azan Romer, ajudan Verdi Sambo. Pak EPS itu melakukan kokang juga dengan 2 tangan. 2 tangan Pak? Dikokang 2 tangan. Tapi yang pakai sarung tangan cuma 1. Sarung tangan cuma 1? Cuma kanan. Cuma kanan. Warnanya yang Bapak sampaikan? Warna hitam. Saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa? Saya ngelihatnya pas ngambil senjata aja yang mulia. Tapi iya, menggunakan hitam. Sarung tangan apa? Sarung tangan hitam. Sarung tangan hitam. Apakah biasa sarung tangan itu digunakan oleh terdakwa? Tidak yang mulia. Namun saudara, dalam persidangan pada 20 Desember, ahli digital forensik memperlihatkan 2 video detik-detik ketika Sambo keluar dari rumahnya di Jalan Saguling dan juga saat ia akan masuk ke rumahnya di Kompleks Duren 3. Dalam 2 video itu saudara, tak terlihat ada sarung tangan yang dikenakan oleh Sambo di tangannya. Ya, ini membuktikan keterangan Richard yang menyampaikan bahwa Pak Sambo turun pakai sarung tangan. Mungkin nanti saja nanti mempunyai kesempatan sendiri. Silakan lanjutkan. Dapatkah perencanaan dibuktikan melalui kesaksian atau alat bukti yang sudah muncul dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Dan seperti apa soal perencanaan menurut hukum pidana? Saya berbeda istilah, saya akan menyebutnya sebagai mastermind, ya. Orang yang memang paling awal mempunyai rencana, plan, ya. Tapi yang kedua juga ada orang yang mengeksekusi. Yang saya mengikuti sidang ini sudah sebulan diindoktrinasi. Memang harus dikasih mati anak. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kamu tembak balik ke Joshua, Joshua yang mati. Saya apa nggak bisa berpikir kolaborasi, apa tidak juga ada persamaan dengan begitu sehingga ukurannya ada terlaksananya apa yang maksudnya persamaan apa nih Prof? Persamaan dengan apa yang sudah sebulan lebih dirundingkan itu. Kecuali kok mendadak, tembak, tembak karena perintah. Saya berpandangan seperti itu, ini pandangan hukum ya. Kalau latar belakang hukum yang sering saya ukur dengan deliktum. Deliktum ada perbuatan masing-masing, yaitu yang satu berbuat merencanakan, yang satu perbuatan melaksanakan perintah itu dengan cara sudah lama dibahas. Dan yang seketika dilaksanakan itu beda. Jadi kalau sudah lama, sebulan saya ikutin ini sidang ini, maka kan sudah cukup lama. Artinya cukup memahami, memastikan bahwa dia siap untuk melakukan. Benarkah ada proses perencanaan dalam pembunuhan Brigadir Yosua?
tentu harus dibuktikan mendalam. Namun saudara, saya sempat mewawancarai yakni pengacara Eliezer, Roni Talapesi. Ia yakin bahwa proses perencanaan itu terjadi dan Putri Chandrawati terlibat di dalamnya. Iya Mbak Nilu, dari awal kan kalau dari rekonstruksi kan sudah berbeda ya. Saya mencatat ada sekitar 30-an adegan yang berbeda. Udah pasti mereka akan mengelak. Nah patokannya kami kan sebenarnya terkait dengan perannya PC ini kan ada di lantai 3 dan lantai 2. Tetapi barang buktinya yaitu CCTV itu sengaja dirusak. Yakin sengaja dirusak? Kalau saya bilang begitu, kenapa rumah sebesar itu, kemudian sebagus itu, kok tidak ada CCTV? Tapi saya tanya kepada saksi Ferdi Sambo, saya tanyakan, apakah CCTV ada di lantai 3, lantai 2? Disampaikan rusak. Tetapi dalam peristiwa di lantai 2 tanggal 10, kami mendapatkan bukti ya, ada foto menggambarkan situasi di lantai 2 ketika dijanjikan uang dan juga handphone. Jadi untuk proses perencanaan itu tidak ada bukti yang Anda miliki maupun yang Eliezer miliki, tetapi untuk proses penyerahan janji itu di tanggal 10 itu ada bukti yang Anda miliki. Menggambarkan tangan kanan yang memakai gelang. Yang itu juga Anda tanyakan dalam persidangan soal gelang Putri yang sudah pakai berapa lama. Dengan apa yang Anda sebutkan tadi, Anda yakin bisa membuktikan bahwa Putri Chandrawati ikut dalam proses perencanaan itu? Kita mengikuti ya, yang mereka sampaikan skenario-nya mereka ya, bahwa ada kejadian di Magelang. Iya. Pertanyaannya kan yang menyampaikan Ferdi Sambo adalah Putri Chandrawati. Betul. Kemudian di lantai 3 Saguling itu mereka sempat ngobrol, di mana itu ada 1 jam. Itu kan disebutkan obrolannya pengaduan soal apa yang terjadi di Magelang. Ya kan tidak serta-merta berdiri sendiri. Ini kan kita coba ya, rangkai ya peristiwa. Ini analisa Anda ya? Analisa saya ya. Kemudian kalau dibilang tidak ada perencanaan, skenario... Saya tidak bicara bilang tidak ada perencanaan, tetapi Putri ikut dalam perencanaan itu yang disebutkan oleh klien Anda dan dibantah. Istrinya tidak ikut gitu. Ini kita berbicara fakta persidangan ya, dari keterangan saksi, kemudian dari petunjuk. Ini kan dari CCTV. Terkait dengan peristiwa ketika Putri naik mobil, Putri sampaikan dia tidak mengetahui siapa saja di dalam mobil. Itu juga menjadi kejanggalan. Padahal Richard Eliezer yang dipanggil terakhir, ketika dia masuk mobil, dia melewati bangku tengah, tentunya melewati PC. Kemudian sampai di rumah TKP Duren 3 yang awalnya di BAP-nya Putri Chandrawati disampaikan dia tidur. Tetapi di dalam persidangan dia sampaikan bahwa dia menutup telinga. Nah logikanya tidak masuk. Dan yang terakhir, dia mengganti baju. Di situ CCTV jelas. Dan kemudian muncullah skenario tembak-menembak. Skenario tembak-menembak ini munculnya dari mana Mbak Nilu? Gitu loh. Kalau kami melihat seolah-olah Putri Chandrawati mengiyakan dengan dia mengganti baju, bahwa seolah-olah ada pelecehan. Nah sebenarnya rangkaian peristiwa pidana ini, menurut kami tanpa mendahului majelis hakim ya, hakim akan menilai bahwa perencanaan ini sudah ada. Dan Putri terlibat di dalamnya. Putri terlibat di dalamnya. Putri mengetahui semua rencana itu. Anda yakin bahwa itu akan bisa meyakinkan hakim bahwa Putri Chandrawati terlibat dalam semua proses perencanaan yang disebutkan oleh klien Anda. Dan juga kalau tidak ada masalah, kenapa sidik jejak DNA-nya Ferdi Sambo harus dibersihkan dari barang-barangnya almarhum? Kenapa dia harus dicari tahu? Apa hubungannya dengan pembunuhan itu? Untuk mencari motif, apa sih motifnya Ferdi Sambo jadi benci kepada Joshua yang dulu dia adalah tangan kanannya, kan gitu. Kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Setelah istri saya ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat Riki, istri saya jangan kau libatkan. Prospek akhirnya, sini, berutut kau, dorong ke depan, berutut kau situ, berutut. Woi kau tembak cepat kau tembak. Kalau bisa jujurlah sejujur-jujurnya apa yang sudah Bapak perbuat.
Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua masuki tahap pembuktian. Secara bergantian, para terdakwa dan saksi berikan keterangan. Adu dakta dan fakta mengemuka. Satu yang masih mengundang tanya, pelecehan terhadap Putri benarkah terjadi? Alkisah, peristiwa ini jadi alasan pembunuhan Yosua. Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Gali motif pembunuhan, urusan rumah tangga Ferdi Sambo pun ikut disinggung. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Ikut. Setiap hari? Tidak juga. Seberapa sering saudara Ferdi Sambo pindah ke Saguling, tinggal di Saguling? Atau tidak pernah sama sekali semenjak Putri Chandrawati pindah? Sering ke Saguling. Seberapa sering saudara Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Saya tidak tahu berapa seringnya, tapi sering datang. Mantan ajudan Ferdi Sambo, Richard Eliezer, juga berikan kesaksian terkait hubungan Ferdi Putri. Suatu ketika, Eliezer pernah pergoki seorang wanita tak dikenal di rumah Ferdi Sambo. Perempuan ini diduga memicu ketegangan antara Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Saya lihat ada perempuan, Yang Mulia. Saya tidak kenal, Yang Mulia. Nangis dia, Yang Mulia. Baru saya lihat ke arah dalam, ada Koel Ben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggil drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah Yang Mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah dari situ Yang Mulia, semenjak kejadian itu Pak FS ini sudah lebih sering di Saguling, Yang Mulia. Keberadaan wanita misterius ini dikuatkan pengacara keluarga Brigadir Yosua. Saya sempat mewawancarai Kamarudin Simanjuntak terkait peran wanita ini. Pada pertengahan Juni itu ada peristiwa di mana PC mengajak para ajudan untuk membawa laras panjang mencari si cantik, kan begitu, di seputar Kemang. Informasinya saya dengar mereka kurang lebih mutar-mutar 1 jam tapi tidak mendapatkan si cantik itu. Wanita ini informasinya diduga sebagai pemicu keresahan daripada Ferdi Sambo terhadap almarhum karena almarhum dianggap sebagai informan daripada PC, kan gitu. Jadi hubungan antara keberadaan perempuan itu dengan pembunuhan Yosua itu apa, Bung Kamarudin? Kalau menurut saya harusnya itu yang didalami. Makanya waktu itu saya bertemu dengan Kabar Reskrim, diterima oleh Dirtipidum juga sama Dirtipitexus. Tolong dulu dicari tahu ini wanitanya, kan begitu. Ya. Kenapa dia harus dicari tahu? Apa hubungannya dengan pembunuhan itu? Untuk mencari motif, apa sih motifnya Ferdi Sambo jadi benci kepada Joshua yang dulu dia adalah tangan kanannya, kan gitu. Dan Anda ingin bahwa soal keberadaan perempuan itu perlu untuk ditelusuri lagi karena berkaitan dengan pembunuhan Yosua? Ya, perlu diprofiling dan perlu ditelusuri sejauh mana keterlibatannya dengan perkara ini, gitu loh. Tidak benar keterangan dia itu ngarang-ngarang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya Pak ya? Yang juga masih jadi pertanyaan, lokasi perencanaan pembunuhan Yosua. Hingga saat ini, kesaksian para terdakwa masih berbeda-beda. Yosua dicari ibu, Yang Mulia. Izin ibu, ini Yosua ibu. Terus ibu cuma yang karena kondisinya waktu itu saya lihat pucat lemah gitu, Yang Mulia. Cuma diem aja tiduran itu, terus Yosuanya masuk melewati saya. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Riki bilang, Bang Riki pengen menabrakin mobil karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri, dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia Bang Riki ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Dalam pikiran saya, loh ini berarti sudah dari Magelang nih.
keterangan saksi dan kejujuran para terdakwa akan jadi landasan hakim merangkai dan mencocokkan data dan fakta demi mengungkap benang merah kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan memutus perkara seadil-adilnya. Muara persidangan adalah putusan seadil-adilnya. Salah benar harus dibuktikan. Korban harus diberi keadilan. Tentu bukan hal mudah bagi hakim memutus perkara. Perlu keyakinan dan keputusan tanpa keraguan. Saya, Niluh Puspa. Sampai jumpa. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya